Ini adalah salah satu harapan saya untuk jadi Abang Jakarta yang tidak pernah terwujud, ya. Paling tidak 90 ini terwujud. Dan terima kasih untuk Anda merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-486 kemarin, masih dalam suasana yang penuh kegembiraan dan juga harapan untuk kota kita. MTGW kembali lagi di hadapan Anda, saya Hilbram Dunar dan kita akan membahas mengenai Jakarta, oh Jakarta. Seperti apa? Baik, kita sambut langsung kalau begitu Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang rezekinya baik sekali, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Selamat ulang tahun Jakarta, Jakarta, oh Jakarta. Mudah-mudahan bahasan kita malam ini membuka kesadaran bahwa kita banyak melakukan hal-hal yang lucu dalam kehidupan kita, lalu mengeluhkan karena lucunya. Seperti orang yang naik sepeda, lalu ban depannya meletus, dia berhenti dan nggak bisa menahan diri untuk tetap mencet bannya, walaupun tahu sudah kempes. Itu banyak di antara kita berlaku seperti itu. Nanti kita periksa apa saja sikap kita yang menjadikan kehidupan di Jakarta ini sulit. Karena mungkin sikap kita yang melihatnya dari sudut pandang yang tidak memudahkan. Itu. Baik Pak Mario, berarti saya akan mulai program ini pembahasannya dari pertanyaan dari saya mengenai sikap Pak. Bagaimana dengan sikap orang atau warga yang bekerja di Jakarta atau tinggal di sekitaran Jakarta yang tetap berusaha keras untuk bekerja di tengah kota walaupun mengetahui bahwa sekarang ini semakin sulit dan semakin sesak pertengahan atau tengah kota Jakarta ini? Super Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini yang saya sebut logika alun, apa? Logika alun-alun. Orang dari kota kecil itu selalu perginya ke alun-alun yang ada pohon, apa itu? Beringin gitu kan, gitu. Lalu di sini ada lubang kecil ini untuk belanggur tuh kalau buka puasa gitu. Jadi seluruh desa kemari. Jadi Jakarta itu isinya kan orang daerah. Tahunya kalau lebaran dulu pulang kampung semua Jakarta itu sepi. Itu tanda bahwa Jakarta ini isinya pendatang semua dan sikapnya memperlakukan Jakarta seperti kota kecil. Harus bekerja di alun-alun. Hiburannya di alun-alun. Kalau tidak bekerja di alun-alun, gengsi. Perhatikan, Anda berangkat dari rumah ada yang 3 jam. Hanya untuk sampai di alun-alun. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Ada nggak tempat yang tidak mengharuskan Anda berangkat sepagi itu, selama itu di kendaraan, yang bisa menghasilkan pendapatan yang sama? Tidak terpikir loh. Seperti Anda itu harus ke alun-alun. Pikirkan itu. Nah Jakarta itu gajah yang diperlakukan seperti anak ayam. Oke, Jakarta ada tengah ya, utara, timur, selatan, barat. Belum lagi wilayah-wilayah lain yang ngaku-ngaku Jakarta. Lalu pertanyaannya adalah, Sabi ayi ala irobikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Di sini ada rejeki, kamu tinggal 3 jam ke sini. Di sini ada rejeki, kamu tinggal 2,5 jam ke sana. Lalu kamu bilang, gak ada rejeki di sini. Satu lagi apa? Habis carinya di sini, mau apa lagi? Di sini gak ada. Kan sudah terlanjur ke sini. Terus pekerjaannya apa? Aku sudah kerja mati-matian. Ya pantas hampir mati, begitu. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya baik hatinya,
Jakarta, oh Jakarta itu sulit bagi orang yang sikapnya mempersulit dirinya. Di Jakarta itu nanti kita sama-sama bahas, ternyata banyak yang membuat kita gampang kaya. Di Jakarta ini orang gampang kaya. Gampang miskin juga nggak? Oh iya, hidup itu seimbang. Kalau gampang kaya, ya cepat juga miskin. Nah, termasuk apakah kita termasuk yang gampang dikebawahkan atau yang gampang dinaikkan? Itu. Mudah-mudahan Anda bersama kami agar gampang dinaikkan di kota besar ya tentunya seperti Jakarta ini. Tapi kita break dulu sebentar karena kami akan segera kembali tentunya sebentar lagi di Mario Teguh Golden Ways. Membahas mengenai Jakarta, oh Jakarta, dalam suasana ulang tahun Kota Jakarta ke-486. Tadi sebelum break, Pak Mario berkata bahwa di Jakarta sebenarnya kita gampang untuk mendapatkan kekayaan, walau gampang juga untuk menjadi miskin, karena hidup kan seimbang ya. Saya mau ambil yang atas saja deh ya, yang untuk bisa mudah menjadi kaya di Jakarta. Oke. Bagaimana caranya, Pak? Super, Pak Silbram. Jakarta adalah salah satu kota termahal di dunia. Sudah pernah dengar itu toh? Termahal di dunia. Banyak sekali orang kaya. Satu orang, wanitanya 40. Apa keuntungannya tinggal di kota mahal? Paling gampang adalah Anda mengeluh tentang mahal. Tapi yuk kita ambil positifnya. Apa gampangnya tinggal di kota yang mahal? Masyarakatnya sudah terbiasa membayar mahal. Berarti Anda dagang menjual lebih mahal, gampang laku. Itu loh. Jadi harus cari hal-hal di mana Anda bisa kulaan murah di pinggiran, lalu datang ke Jakarta di mana orang-orang sudah biasa membayar mahal. So, gampang sekali jualnya. Tuh, kalau mau positif. Satu lagi. Di kota yang mahal, gengsi itu menjadi sembako ke berapa ya? Ada 9 toh? Ini sembako ke-1. Gengsi. Oke, lihat dompetnya orang Jakarta. Isinya banyak kredit cardnya. Oke, ada 9, 8 mati. Yang 1 kartu parkir. Berarti menjual udara kosong di wilayah yang gengsi itu penting bisa laku. Nah sekarang apakah kita itu mau mengeluh saja atau mengambil keuntungan dari kesulitan? Lihat dari bahasa ini saja kita bilang, oh iya ya selama ini aku melihat mahalnya karena aku yang harus membayar. Nah yang menderita adalah orang yang tidak bisa membiayai kehidupan di kota yang mahal. Itu wajar. Yaitu kalau kita tidak punya pendapatan yang sesuai dengan biaya di Jakarta, ya akan mengeluh. Oke, sekarang, kalau lebih murah tinggal, kalau pendapatan kita, pendapatan Jakarta, tinggalnya di Mojokerto. Kaya nggak? Kaya. Yang repot itu pendapatan Diwe, rumahnya Asmuni itu ya, yang naik bis, naik kereta api, lari, berenang baru sampai. Bayangin pendapatan Diwe biaya Sudirman. Itu bisa nangis bahasa Taiwan. Yaitu yang menangisnya tidak bisa dimengerti. Nah, sudah kelihatan bahwa kita ini memaksakan yang seyogianya tidak dipaksa. So, sebut sekarang, Karawaci. Apakah itu kota sendiri dibandingkan Jakarta? Yes. Nah orang Karawaci bekerja di pusat loh, di Sudirman. Padahal Karawaci ada pusat kotanya. Bintaro kota sendiri? Good. Bintaro punya alun-alun? Ada. Harusnya kan ke alun-alunnya Bintaro saja toh. Kenapa ke Sudirman? Oke? Tetapi ekonomi membantu kita. Sudirman sudah tidak semahal dulu lagi. Sekarang perkantoran di TB Simatupang, di Bintaro sudah lebih mahal daripada di Segitiga Emas. Ekonomi membantu. Jadi kita sebetulnya, kalau kita sadari bahwa ekonomi masyarakat sudah berubah, Anda ambil ikhlasnya saja. Jangan lagi dipasung oleh konsep yang selama ini ditetapkan oleh orang lain. Konsep kebahagiaan keluarga Anda. Utamakan itu.
Mengutamakan konsep kebahagiaan keluarga di kota besar seperti Jakarta. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan dari saya sudah, saya berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir bertanya. Silakan Yes, Ibu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi rasa kesepian di tempat seramai Jakarta? Sekian dan terima kasih. Ya, super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Lebih banyak mana handphone di Amerika sama di Indonesia? Di mana? Indonesia. Orang Amerika itu bisa pergi 1 minggu, kita nggak bisa hubungi karena tidak bawa telepon. Mereka senang kalau tidak bisa dihubungi. Kita stres kalau tidak ada handphone. Iya. Oh, orang Indonesia lebih modern sekali. Oke? Kita bisa melamar lewat SMS. Cerai lewat BBM. Oke? So, semakin sibuk sebuah kehidupan, semakin kita lonely, kesepian. Kasus lamanya menikah itu justru di kota besar. Dibandingkan di dusun. Siapa bilang di dusun itu sepi? Rame dengan persahabatan. Cangkruk, istilah cangkruk. Itu duduk, jadi ini parit, nanti di panggung jalan ada bu dari tembok. Itu duduk di situ sore, itu cangkruk. Kalau di kota, duduk sendirian tegang menanti penampakan. Di desa habis mandi cangkruk. Itu banyak loh gadis-gadis sekarang tergesa-gesa mau cangkruk, bedaknya separuh. Dan itu cepat menikah. Berarti kalau begitu, kesepian kita itu karena ketidakterhubungan kita dengan orang lain in flesh and blood. Gini loh, sentuhan ini loh. Kita itu banyak bergaul via internet. Ya, sehingga betul-betul bersentuhan dengan orang begini, yang ketahuan orang bernapas. Gitu? Ini bernapas ya? Ya, oke, nah. Oke. Tuh, yang dekat, memperhatikan, diabaikan, yang jauh, nggak ketahuan siapa, dikejar-kejar. Wanita itu aneh loh, wanita itu aneh sekali. Menelantarkan laki-laki yang ingin membahagiakannya, mengejar laki-laki yang membuatnya menangis. Coba. Anjuran saya, hiduplah sewajarnya sebagai manusia. Bertemu orang, rayakan pertemuan. Gitu. Ya? Boneka yang menarik adalah yang matanya blok. Boneka yang matanya sipit tidak laku. Berarti kalau ketemu orang apa? Lebarkan mata. Orang-orang kesepian selalu karena tidak menikmati pertemuan. Itu. Nikmati pertemuan agar tidak kesepian. Super sekali Pak Mario. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling. Silahkan. Ya, Anda pilih satu saja pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Seperti apa pollingnya? Kita lihat sama-sama, ini dia. Apakah Jakarta kota yang membahagiakan Anda? Hanya 3 jawaban, ya, tidak, dan belum bisa memutuskan. A, B, atau C. Silakan, tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya rasa semua sudah kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Di mtgwpoll.com juga bisa Anda ikuti polling ini, dan seperti apa hasilnya akan segera kita ketahui sama-sama. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar di episode Jakarta of Jakarta MTGW. Dan saya sangat tidak sabar untuk mengetahui seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Ini dia hasilnya. Apakah Jakarta kota yang membahagiakan Anda? 28% menjawab ya, 24% belum bisa memutuskan, yang menjawab tidak 48%.
Ya, 28%. Yang tinggal jauh dari pusat kota 48%. Kira-kira kemudian 24% belum bisa memutuskan. Yang A, siapa yang memilih A? Pak Sebram pilihkan. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Kalau menurut saya Jakarta membahagiakan saya jawab ya karena saya memang pendatang. Jadi saya tinggal di Jakarta. Kalau saya tidak menyatakan tidak, itu berarti saya tidak bersyukur kepada Tuhan saya. Dan saya dari sini saya bisa bersekolah, tinggal di Jakarta saya bisa bekerja juga. Jadi saya intinya bersyukur kepada Tuhan saya. Terima kasih. Super sekali. Anda berbahagia di Jakarta. Iya, betul. Karena Jakarta membahagiakan Anda. Betul. Atau karena Anda memang pandai bersyukur. Mungkin ketiganya. Anda bersyukur lalu Anda Bersyukur, ya. bahagia. Intinya Kan sih bersyukur. betul. Jadi gini, bukan kebahagiaan yang menjadikanmu bersyukur, tapi bersyukurlah yang membahagiakanmu. Dan Anda bahagia sekarang Bahagia. karena bersyukur. Ya karena kata-kata adalah doa kalau menurut saya. Super sekali. Dan kalau bersyukur dimanapun Anda bisa bahagia. Iya betul. Berarti bukan Jakartanya ya? Kalau misalkan Jakarta, menurut saya bersyukur tinggal di Jakarta karena saya sekarang ini adalah tinggal di Jakarta. Jadi saya bersyukur saat saya tinggal di Jakarta. Betul sekali. Jadi Jakarta tidak ada hubungannya asal saya bersyukur. Iya betul. Iya. Oh. Oh, Anda lari kemana-mana, yang bahagia itu orangnya. Bukan kotanya, bukan tempatnya. Orangnya yang bahagia, dan dia yang menemukan alasan untuk berbahagia. Ya, tapi kita hormati dulu pilihannya. Untuk yang memilih A, kita berikan tepuk tangan. Ini orang-orang yang jujur sekali ini. Yang tidak, 48%. Siapa ini yang tidak bahagia? Selamat malam Pak Mario Selamat Teguh. malam. Saya merasa Jakarta tidak membahagiakan saya 100% karena saya ke Jakarta memiliki sebuah impian. Tapi ketika saya bekerja di sini saya merasa terlalu sibuk. Saya merasa seperti dieksploitasi. Pekerjaan saya terlalu overload sehingga saya merasa seperti hanya sapi perah kerja di Jakarta itu. Sehingga saya tidak anggap hidup di Jakarta adalah sebuah hal yang jauh dari mimpi-mimpi saya ketika saya mengejar impian saya. Terima kasih. So impian, katanya tidak ada yang lebih kejam daripada ibu kota, ya. Yang meminta Anda datang ke Jakarta siapa, Pak? Saya sendiri. Super. Impian siapa? Saya sendiri. Yang menerima pekerjaan siapa? Saya sendiri. Terus mengapa Anda tidak berbahagia? Karena mungkin ekspektasi saya terlalu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan Betul, memang bukan kebahagiaan sejati yang saya cari pada akhirnya. Dia mencari kebahagiaan sejati. Oke, tahan komentar Anda dulu. Sekarang saya tanya, yang sejatinya membahagiakan Anda apa? Bagi saya, yang saya rasakan adalah ketika saya bekerja di Jakarta, entah lingkungannya, saya merasa seperti kehampaan spiritual, Pak. Jadi saya merasa Hampa secara spiritual. Tidak menemukan makna kebahagiaan tersebut. Sehingga ketika awalnya saya merasa materi itu sebagai tujuan, saya tidak berpikir seperti itu. Super sekali. Tadinya materi sebagai tujuan, Betul. Sekarang kedamaian spiritual. Betul. Dan saya sedang mencari. Oke, jadi kalau Anda damai secara spiritual, Anda akan berbahagia. Siapa? Jadi sebetulnya yang tidak berbahagia itu Anda atau perilaku Jakarta yang membuat Anda? Mungkin lingkungan sosial. Ya. Lingkungan. Secara tidak langsung. Napoleon mendengar keluhan dari para jenderalnya, tapi lingkungan tidak sesuai. Napoleon bilang apa? What environment? Lingkungan apa? I make environment. Saya yang buat lingkungan. Thank you. Loh. Ya. Itu tadi yang bilang Napoleon.
Dia bilang ke saya, thank you. Oke, nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah mulai terlihat bahwa maksud saya supaya tidak menyalahkan Jakarta. Jakarta itu inert, tidak bereaksi. Kecuali kita yang menjadikannya baik. Jadi orang, Pak, Bapak itu seperti orang main tenis dengan dinding. Jakarta itu dinding, kita main tenis. Bapak suka nyemes nggak? Suka. Ya, disepes balik sama temboknya. Iya toh? Aku mau sempes temboknya. Dia sempes ke sana loh, Pak. Bapak lari ke sana. Ambil, thank you Napoleon. Gitu kan? Nah, siap. Jakarta itu permainannya seindah permainan Anda. Itu saja. Kalau Anda salah menyikapinya, kota sebesar ini tegas sekali, Pak. Banyak di Jakarta ini orang-orang pandai, ikhlas, sederhana pikirannya, hanya ngurusin komik saja bisa kaya raya. Itu, Pak, hanya komik saja kaya raya. Es lilin saja kaya raya. Minuman saja kaya raya. Menyewakan gerobak untuk gorengan, tempe tahu, hanya menyewakan gerobaknya kaya raya. Toilet, Pak. Siapa yang bisa menghindari pergi ke toilet? Ya? Ada pengusaha yang menyediakan toilet. Coba, kita mungkin terlalu banyak mengeluh sampai tidak terlihat potensi. Thank you. Thank you, Pak Mario. Good. Yang belum bisa memutuskan ini siapa? Saya di sini adalah sebagai pendatang dan belum lama berada di ibu kota ini. Jadi belum bisa memutuskan apakah Jakarta itu membahagiakan saya atau tidak. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu. Bapak sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Mas Hilbram berapa lama? Ya, lama banget, Pak. Ibu berapa lama? 1 tahun. Dari kecil sampai sekarang masih kecil. Nah, so 2 minggu belum bisa membuat keputusan apa-apa. Kira-kira akan membahagiakan nggak Jakarta ini? Kalau sejauh ini yang saya jalani, saya merasa lebih banyak tidaknya. Karena saya merasa waktu saya banyak yang terbuang percuma, seperti misalnya menunggu busway lama sekali. Menunggu busway ya? Iya. Saya itu tinggi sekali, nggak ada pegangannya, nggak ada apa itu. Iya, jadi kadang Iya. saya merasa saya ada sekitar sejam, misalnya mau pergi kerja ke kantor, saya sekitar keluar jam 6, masuk kantor itu jam 7. Nah, menunggu itu sekitar setengah jam bisa lebih, jadi waktu saya terbuang percuma setengah jam lebih hanya untuk menunggu busway karena lama sekali, jadi waktu saya terbuang sia-sia seperti itu. Super sekali. Nah ini sekarang coba, ini gambarannya ya. Ini ada macan, jangan bilang kucing lagi lo ya. Saya doreng-dorengnya tulisan macan, oke? Terakhir saya bilang begitu, bilang kucing. Nah, oke, nah. Ada macan di kandang situ. Terus Anda memutuskan untuk masuk. Kalau Anda baret-baret itu salah siapa? Salah siapa? Sudah harimau macannya marah sama istrinya tadi pagi. Anda datang dekat-dekat. Nah, Jakarta itu mahal, jarak tempuhnya panjang, ya toh sibuk sekali, dan orang Jakarta menuntut kualitas, segera. Jumlah besar, segera. Gitu toh? Paling bagus, segera. Nah, kita kalau tidak siap masuk di lingkungan itu memang akan menderita. Sebetulnya Ibu tinggal di mana? Di Makassar. Memang busway dari Makassar ada. Oh, maksudnya di Jakarta. Kalau di Jakarta, Di Jakartanya di mana? di daerah Mampang. Di daerah Mampang. Oh ya, memang itu masih Jakarta ya. Good, dan baru 2 minggu. Iya, karena Good, Ibu memang masuk ke kota yang besar sekali, di mana yang terbaik diharapkan.
paling produktif diharapkan, paling tepat waktu diharapkan. Itu orang Jakarta tidak peduli Anda jalan dari mana ke mana, macet atau tidak, be on time. Ya toh? Nggak enaknya di situ ya? Good. Nah, Anda tipe yang akan berhasil di kota seperti itu? Putuskan. Betul. Karena banyak orang berdasarkan pengetahuan dia akan mengatakan tidak. Betul. Kalau saya tanya, apakah Anda tipe yang akan berhasil di kota seperti itu? Berdasarkan pengetahuan, dia akan bilang tidak. Tapi tadi loh, sebelum Anda jawab, saya bilang apa? Putuskan. Saya akan berhasil. Super sekali. Itu adalah pembahasan mengenai 3 pilihan yang sudah Anda juga tentukan mungkin tadi lewat mtgwpol.com. Tapi kita akan teruskan program ini. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Pada segmen ini saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang sudah hadir di studio untuk curhat ke Pak Mario. Tentang Jakarta tentunya ya, karena topik kita adalah Jakarta, oh Jakarta. Ada? Kita berikan tepuk tangan. Mari Ibu. Nama Bapak? Ya, Abdul Mukti. Pak Mukti, silakan. Nama Ibu? Ibu Rahmi. Ibu mau duduk? Silakan. Terima kasih. Ya. Ada yang mau Ibu sampaikan kepada kami semua? Ada. Saya kesini lantaran dirujuk sakit dari kampung halaman saya. Di mana kampung halaman? Di Padang, oke. Awalnya saya kesini lumpuh, Pak. Oh ya? Alhamdulillah setelah berobat, saya sudah bisa berjalan. Alhamdulillah. Yang pertama saya rasakan baru datang Jakarta, saya sudah merasakan keramahan warga kotanya masih ada. Di mana pada saat pertama kali kursi roda saya hilang dan saya dapat penggantinya dari salah seorang relawan. Dan dalam perjalanan dari kosan ke rumah sakit saya menggunakan kursi roda itu kebetulan saya sendiri Pak Mario. Ibu dorong Ibu di kayu sendiri, tapi alhamdulillah siapa yang lewat pasti membantu saya mendorong. Orang Jakarta. Nah, yang naik ke bajai pun begitu, tukang ojek melipat, saya naik gantungan begitupun dengan supir bajai ketika berkas saya ketinggalan di supir bajai yang itu penting untuk berobat dikembalikan. Luar biasa Pak Mario. Itu Jakartanya atau Ibu yang sangat dilindungi Tuhan? Saya rasa saya dilindungi Tuhan lewat warganya yang baik. Bukan, Ma. Saya bersyukur ternyata cerita ibu kota yang begitu ganas seperti Ibu Tiri, ternyata ibu kota tidak sekejam Ibu Tiri, Pak Mario. Karena Ibu lewat jalan yang beda. Gitu? Tetapi kan jodoh itu bukan hanya wanita baik untuk laki-laki baik, tapi orang baik juga untuk kehidupan yang baik. Good, terima kasih, super sekali. Pak Mukti, silakan. Yang ingin saya sampaikan Pak, tentang masalah busway. Oh, oke. Busway. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya masalah busway ini dievaluasi Pak. Karena ini pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman saya. Ada yang sering digalakkan itu adalah sterilisasi busway. Ya. Di situ ada suatu yang disayangkan gitu Pak. Misalnya begini, saya sedang bawa kendaraan. Ya. Saya mau masuk ke jalur busway, khawatir sana ada polisi, nggak jadi masuk. Ya, jadi nggak jadi masuk Pak. Tapi pas di ujung sana, ternyata tidak ada polisinya. Terus, sayang ya? Iya, sayang sekali karena jalannya itu jadi mubazir Pak. Padahal saya sedang ngejar waktu gitu. Terus harus dievaluasi lagi. Iya, harus dievaluasi lagi. Terus pernah juga kejadian saya tidak. Jadi kalau yang pertama tadi kasusnya saya menyesal. Kenapa saya tidak masuk? Karena tidak ada polisi gitu Pak. Oke. Ya. Kalau kasusnya yang satunya lagi saya malah bersyukur.
Kenapa saya nggak masuk jalur busway? Anda yang masuk jalur busway ditangkep-tangkepin polisi. Jadi di sini Pak, ada suatu yang saya katakan mubazir gitu. Jadi kalau misalnya mau busway, itu harusnya pakai jalur sendiri. Jangan ada. Kan sudah jalurnya sendiri. Tidak Pak, itu jalur yang kendaraan yang sebelum ada program busway ini, itu Sekarang sebenarnya dikhususkan untuk busway. Kan berarti jalurnya sendiri. Iya, maksudnya jalur yang dia itu pakai di atas gitu misalnya Pak. Pernah juga istri saya mengeluh Jadi gini bisnya dikasih balon udara gitu. Pak. Enggak, seperti flyover gitu Pak, ke atas. Oke. Nah sementara belum ada flyover, Kalau menurut saya, di sini juga ada yang kenapa saya curhat sama Bapak, kalau kita naik busway Pak, terutama penumpang busway gitu, dia merasa senang, wah asik saya ini lancar gitu. Padahal kita lancar di atas penderitaan mobil pribadi yang macet gitu Pak. Kan ini suatu pendidikan yang tidak baik, kita bersenang-senang di atas penderitaan orang. Gitu. Pak, bayangkan Pak, mobil saya mobil sederhana Pak. Bapak bisa tahu kan pajaknya cuma berapa. Coba kalau yang naik mobil macet-macet itu, yang harganya 2,3 miliar gitu, pajaknya berapa Pak? Tapi dia harus macet-macet. satu, pajak nggak masalah bagi orang-orang itu. Kedua, mereka tidur Pak, ada supir. Iya. Kan Bapak koplingnya masih tegak toh. Jadi mungkin ini yang harus disampaikan ke Pak Jokowi. Setiap kali Bapak mau lewat, polisinya suruh pergi dulu. Dan saya ada pengalaman pribadi Pak. Saya nggak ada pengalaman pribadi. Jalur busway-nya itu lebih tinggi dari jalan yang bukan busway. Saya tidak tahu kalau itu jalur yang lebih tinggi. Mobil saya terabas, akhirnya nyangkut di situ Pak. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Bapak ini yang membuat orang-orang seperti saya tidak mau jadi gubernur. Gitu? Sing salah iki sopo? Iya loh, ini salah satu kasus yang paling membingungkan dalam karir saya sebagai konsultan. Oke, nah, jadi Bapak itu maunya melanggar tidak apa-apa. Itu dalam hal itu kasusnya gini. Jadi saya itu sedang terburu-buru. Ya, sedang kejar waktu. Sebenarnya saya tipenya Bapak itu dari partai apa? Tanpa partai Pak, tanpa partai. So, lihat ya, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Sebagian orang itu memang sulit diajak bicara. Oke? Karena kalau maunya itu maunya yang benar, orang lain salah. Oke? Dan logikanya lucu sekali. Logikanya lucu sekali. Pokoknya yang bukan dia salah. Nah, ini siapa yang bisa membantu dia untuk insyaf itu siapa? Karena Bapak nggak merasa salah sama sekali toh? Sebenarnya saya merasa salah Pak. Coba Pak. Beritahu saya salahnya di mana? Ya salahnya itu kenapa saya berangkatnya itu misalnya terburu-buru, waktunya kurang, sehingga saya harus memutuskan untuk ngambil jalur secepat mungkin. Jadi seandainya saya berangkat dengan spare waktu yang cukup, saya kan tidak perlu berpikiran seperti tadi. Dan maksud saya mengatakan seperti ini Pak, bukan dalam ini Bapak nasihati saya. Ya. Ya itu kaitannya dengan Iya, busway betul, itu Pak. Jadi betul. maksud saya sebenarnya intinya itu agar program busway ini dievaluasi. Betul, kita evaluasi nanti. Kita sampaikan ini ke Pak Jokowi, oke? Supaya ada jalur khusus untuk orang-orang yang telat bangun. Ya,
Terima kasih Ibu. Ibu sangat anggun menyampaikan pujian ke masyarakat Jakarta. Dan memang sebetulnya kalau kita bergaulnya di tempat yang baik, lewat jalan yang baik, berangkat seawal mungkin, Ibu akan melihat Jakarta yang indah. Ya, semoga Bapak beli waker yang lebih keras, yang bisa bangunkan lebih kencang gitu, lalu beli kendaraan yang jarak antara badan dan jalanan jauh. Ya, jadi bisa lewat gitu. Ada polisi keluar lagi gitu Pak. Ya. Mari Bapak, silakan. Silakan, terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan lagi untuk tamu kita. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami, terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Saya Bram Donar, kita masih membahas Jakarta, oh Jakarta, MTGW edisi ulang tahun Jakarta yang ke-486. Saya langsung memberikan kesempatan untuk bertanya, Bapak-bapak yang berbaju seragam. Ya, silakan Bapak. Nama saya Habib dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta. Yang saya tanyakan merupakan gabungan dari pertanyaan teman-teman juga dari Pemprov. Bagaimana cara kami menjadi pegawai Pemprov DKI yang super, yang bisa mengedepankan kepentingan masyarakat dan umum di atas kepentingan diri, keluarga, dan golongan. Terima kasih. Super sekali. Di antara bapak-bapak dan ibu, siapa yang pangkatnya paling tinggi? Yang paling senior? Paling senior? Good. Bapak silakan kemari. Silakan Misalnya Bapak. Nama Bapak? Jauhar Arif. Pak Jauhar. Mari silakan di sini Pak Jauhar. Terima kasih. Apakah Bapak bekerja di bawah supervisi beliau? Bawahan langsung. Sini. Ada lagi kolega Anda yang juga di bawah beliau? Tuh, Pak Habib. Ini Pak siapa? Aditya, Pak. Pak Aditya. Sekarang untuk anak buahnya. Kan bapak-bapak menunggu kesempatan. Ya, dalam karir ini menunggu kesempatan. Anda juga? Dalam hidup kesempatan. Di karir ini kan pertanyaannya tadi untuk pegawai negeri. Ya, sekarang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya perhatikan ya. Kan menunggu kesempatan toh. Kesempatan apa yang Bapak butuhkan? Jawab. Kesempatan untuk bisa membuat perubahan, Pak. Good. Sudah diberikan kesempatan itu? Sudah. Sudah. Terus kenapa ditunggu lagi? Nah, Pak Aditya sudah dengar, sudah siap-siap harusnya. Kesempatan apa yang Anda tunggu? Kesempatan untuk mengembangkan potensi dan karir. Oke, kesempatan apa tadi? Untuk mengembangkan potensi dan karir. Apa? Persisnya apa itu, Pak? Lihat ya, bahwa banyak orang menginginkan kesempatan, tidak tahu kesempatan yang dibutuhkan. Kalau Bapak diberikan kesempatan dan berhasil di sana, apa dampaknya bagi Pak Habib? Terpuaskan. Terpuaskan. Di sini ada beda nggak nanti Pak? Itu mengikuti. Ya mengikuti di sini, di sini. Berarti naik golongan. Ya. Good. Naik gaji nggak? Otomatis. Otomatis. Pak Aditya, kalau kesempatan itu Anda diberikan dan Anda berhasil di situ, apa dampaknya? Ya seperti tadi juga Pak. Baik. Karir, naik gaji juga. Super, kesempatan ya. Kalau dilaksanakan dengan baik, sukses, dia dapat itu. Sekarang saya tanya, pribadi baik di tengah ini loh Pak, bisa menulis rekomendasi untuk kenaikan pangkat Anda nggak? Bisa Pak. Loh, saya tanya. Pinjam mikrofonnya Pak. Bisa nggak Pak? Seperti yang sudah dijawab, bisa, Pak. Bisa. Good. Bisa menulis rekomendasi untuk menaikkan gaji? Kalau gaji, otomatis. Otomatis bisa. Good. Nah ini sekarang, apakah
beliau bisa menulis rekomendasi untuk menaikkan pangkat atau golongan Pak Aditya? Rekomendasi bisa. Bisa. Gaji? Gaji mengikuti nanti, karena Good, sistem. super. Jadi Pak Jawar, teman-teman ini melihat kesempatan itu sebagai apa? Padahal kesempatan itu siapa? Orang ini loh kesempatannya, anak buahnya. Hah? Berapa puluh ribu orang yang ingin bekerja di bawah Pak Jawar sekarang. Jadi orang yang sudah bekerja di bawah beliau, ini loh kesempatan. Bukan apa yang dicari kemana-mana. Make him successful. Buat atasan itu sukses, Pak. Kalau beliau tidak naik, Anda itu mau naik kemana? Loh iya dong. Anak buah itu mencari apa? Padahal yang harus disukseskannya siapa? Atasannya. So, mulai dari sekarang jangan cari jauh-jauh. Pak, kesempatan ada siapa kalau gitu? Good. Kesempatan ada siapa? Good. Minta maaf sekarang. Minta maaf, selama ini Anda tidak sadar, ayo, minta maaf. Baik, setelah ini kita akan break dulu sebentar, tapi ada tayangan yang akan kami hadirkan kepada Anda. Dan jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Tayangannya seperti apa? Pak Mario mungkin bisa jelaskan sedikit? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita tidak berbahagia karena sering membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Ya toh? Kita tidak berbahagia karena kita membandingkan yang tidak kita miliki dengan yang dengan mudah dimiliki orang lain. Sampai kemudian kita menyadari bahwa banyak sekali orang tidak seberuntung kita. Yuk kita saksikan ini. Jika Anda pikir Anda tidak berbahagia, lihatlah mereka. Jika Anda pikir gaji Anda rendah, bagaimana dengan dia? Jika Anda pikir Anda tidak punya banyak teman, pikirkanlah dia. Dan jika Anda merasa ingin menyerah, pikirkanlah orang ini. Jika Anda merasa menderita di dalam hidup ini, apakah Anda menderita seperti dia? Jika Anda mengeluh tentang sistem transportasi Anda, bagaimana dengan mereka? Jika masyarakat tidak adil terhadap Anda, bagaimana dengan dia? Apakah Anda masih bisa mengeluh? Nikmatilah kehidupan ini sebagaimana adanya dan sebagaimana jadinya. Banyak hal yang lebih buruk bagi orang lain dan banyak yang lebih baik bagiku. Perhatikanlah sekeliling Anda dan bersyukurlah atas semua yang ada dalam kehidupan transisi ini. Jangan memikirkan berapa banyak waktu dalam kehidupan Anda. Pikirkanlah berapa besar kehidupan yang ada di dalam waktu Anda. Banyak sekali hal di dalam kehidupan ini yang tertangkap oleh mata Anda, tapi hanya sedikit yang akan menjerat hati Anda. Kejarlah yang itu. Marilah kita kurangi mengeluh dan lebih banyak memberi. Let us complain less and give more. Kita banyak mengeluh, dan mengeluh. Tidak malu mengeluh. Bahkan karena tidak pede tentang kehidupannya di masa depan, dia tidak yakin dia akan berhasil atau bahkan lebih pasti miskin. Dia menuntut wanita mau diajak miskin.
Berapa banyak itu status di Facebook, di Twitter, aku menanti wanita yang mau kuajak miskin. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Saya pikir dulu semua wanita itu mata duitan. Sebelum menikah, ternyata betul. Wanita yang tidak menuntut suaminya sukses, suaminya lembek tidak bertulang belakang. Kita semua menghebat karena tuntutan. Orang-orang besar itu rata-rata adalah orang yang pandai menuntut dirinya sendiri. Tidak menunggu dituntut oleh orang lain. Sebaik di mana kita mengarahkan mata kita, itu sebabnya disebut sudut pandang. Apakah Anda memandang ke sudut yang membahagiakan dari kehidupan? Jadi kalau gitu yuk, arahkan pandangan kita kepada orang-orang baik. Dengarkan, ini penting sekali. Tuhan menurunkan manusia sebagai sahabat Anda. Ada dua macam. Yang satu adalah rahmat, yang satu lagi pelajaran. Yang rahmat itu yang memuliakan kehidupan bersama. Yang pelajaran itu untuk tidak dipercaya. Untuk tidak dititipi amanah. Itu pelajaran. Dan kita marah menuntut kehidupan karena ada orang-orang yang tidak amanah. Sudut pandang yuk kita alihkan pandangan kita ke keluarga. Katakan, aku tak punya waktu membencimu karena aku terlalu sibuk mencintai yang mencintaiku. Coba gitu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulannya adalah let's complain less. Yuk kita kurangi keluhan and give more. Gitu. Masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Race. Kita sampai pada segmen terakhir. Ini dia MTGW edisi ulang tahun Jakarta yang ke-486. Saya langsung berikan kesempatan untuk bapak-bapak yang menggunakan seragam dari Pemda DKI yang ingin bertanya berikutnya. Silakan Bapak. Iya. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Yang saya ingin pertanyakan adalah tentang kenapa masyarakat di Jakarta memandang kita Satpol PP itu sebelah mata. Mereka mengeterbelakangan kita, oh Satpol PP kantip dan lain sebagainya, yang sehingga mungkin saya pribadi atau mungkin keluarga kita drop, ya mereka nggak percaya diri, punya suami Satpol PP, punya anak Satpol PP, punya keluarga Satpol PP. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Pak Mario membuat jiwa kita Satpol PP teguh dan membuat kita lebih fresh, lebih nggak keterbelakang lah Pak. Terima kasih. Super sekali. Aja, Selalu orang-orang yang harus mendisiplinkan masyarakat berhadapan dengan orang-orang yang harus mencari income, pendapatan, gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka merasa berhak di dalam kesalahan. Karena mungkin pendahulu-pendahulu kita mengizinkan sesuatu yang tidak hak dinikmati berulang-ulang. Terus Pak, sesuatu yang bukan hak kalau dinikmati berulang-ulang menjadi apa? Menjadi hak. Dan masalah kita dalam menertibkan adalah orang-orang yang sudah merasa berhak. Itu loh Pak, sehingga mereka akan bertarung melawan penegak hukum seperti mereka berhak. Salah siapa? Kita tidak bisa selamat dengan hanya menyalahkan mereka. Ambil tanggung jawab sekarang dengan komunikasi. Sebetulnya kalau orang mengerti, mereka akan melakukan yang kita harapkan. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar karena ada perintah-perintah yang harus segera dilaksanakan. Itu sebabnya kadang-kadang kepentingan untuk lauk orang miskin berbenturan dengan kepentingan anak buah menjalankan perintah atasan. So, anjurannya adalah salah atau benar, Bapak harus melaksanakan tugas dari atasan, hanya lakukanlah dengan cara yang paling baik. Itu Pak. Kalau memang Bapak akhirnya harus meruntuhkan sebuah bangunan, itu pastikan Anda sudah berbicara dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak, maka bukan keputusan Bapak lagi, Bapak sudah mengatakan apa? Aku sudah lakukan yang sebaik-baiknya. Setelah itu, biarlah perundangan, peraturan yang menyelesaikan di atas kita. Tapi kita telah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu.
Semoga cukup jelas Bapak, dan saya rasa jawaban Pak Mario tadi menjawab banyak pertanyaan di antara Anda yang dihubungkan juga dengan apapun pekerjaan Anda. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya mau kenalkan satu kata yang menjadi alasan orang mempertahankan penderitaannya di Jakarta. Yaitu kata terlanjur. Nih, kenapa Anda bersedia berjalan meninggalkan rumah 3,5 jam yang lalu untuk cari pendapatan yang Anda bisa dapatkan di sebelah rumah? Apa jawabannya? Terlanjur. Sampai kapan kita akan menyalahkan keputusan kita sendiri untuk menjebak diri sendiri dalam kesulitan? Tolong diingat, bukan tempat yang menjadi kita berezeki baik, tetapi kesesuaian kita bagi rezeki baik. Kesesuaian pribadi bagi rezeki baik. Tiga hal. Satu, apakah Anda memiliki hati yang damai? Kalau tidak damai, dengarkan nasihat ini. Kebahagiaan adalah meninggalkan yang menyedihkanmu. Mengapa kau pertahankan yang menyedihkanmu? Hati. Kedua, tadi hati ya. Kedua, pikiran. Apakah pikiran Anda isi dengan kesulitan berhasil atau menyederhanakan langkah keberhasilan pertama, menjadi orang yang disukai? Apakah Anda takut rencana Anda tidak selesai, tidak tercapai, atau apakah Anda berfokus menjadikan orang yang membuat orang di depan Anda tersenyum? Lupakan kesulitan ekonomi, buat yang di depan Anda berbahagia. Coba pikirkan itu. Karena apabila Tuhan berkenan, karena Anda selalu membahagiakan orang, Anda akan dibuat sampai di tempat yang tadinya tidak mungkin sampai dan duduk di tempat yang tinggi. Anda dibuat berpengaruh tanpa menjabat. Banyak orang ingin menjabat supaya berpengaruh, banyak orang berpengaruh tanpa menjabat. Mengapa tidak Anda targetkan itu? Bukan jabatan yang menghebatkan kita, tapi kualitas pribadi. Itu pikiran. Berikutnya, apakah Anda menjaga tangan Anda bersih? Kebersihan sebagian dari iman. Orang yang tangannya bersih diizinkan oleh Tuhan salaman dengan orang-orang mulia. Coba itu. Nah, Anda ingin bertemu dengan orang-orang besar, tangannya tidak bersih. So, mulai dari situ saja berarti apa? Yuk, bagaimana kalau kita memasuki kota yang besar, megapolitan seperti Jakarta dengan kesederhanaan? Sehingga Jakarta, oh Jakarta, sebetulnya hanya seindah hati Anda. Sehingga Jakarta, oh Jakarta, hanya seindah hati Anda. Itu. Super Pak Mario. Selesai sudah tugas saya 1,5 jam. Bisa jadi abang Jakarta seperti sekarang. Dan mudah-mudahan juga Anda bisa menikmati program ini, di mana selama 1,5 jam ini mendengarkan bagaimana Jakarta, oh Jakarta. Dan dengan harapan tentunya Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi dan lebih layak untuk dihuni. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jeong.